Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dija Panggabean dengan NPM F1B022-028 dari kelompok 8 organik. Di sini saya ingin memenuhi tugas praktikum saya, yaitu menjelaskan materi dari praktikum mengenai pelarut organik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu pelarut organik. Pelarut organik adalah pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Dalam pelarut organik, zat terlarut didasarkan pada kemampuan koordinasi dan konstanta di elektriknya. Adapun tujuan dari pelarut organik ini yaitu membedakan pelarut organik yang bersifat polar dan pelarut organik yang bersifat nonpolar. Yang dimaksud di sini pelarut organik adalah pelarut yang bersifat polar dan nonpolar, yang berarti bergantung pada gugus kepolaran yang dimilikinya. Pada proses kelarutan dalam pelarut organik, biasanya reaksi yang terjadi berjalan lambat sehingga perlu energi yang didapat dengan cara pemanasan untuk mengoptimumkan kondisi kelarutan. Pelarut polar adalah pelarut yang mengandung muatan parsial positif dan parsial negatif, atau dapat dikatakan harus mempunyai momen dipol. Contoh dari pelarut polar adalah etanol, metanol, aseton, dan air. Sedangkan pelarut nonpolar adalah jenis pelarut yang tidak memiliki muatan listrik dan memiliki afinitas yang rendah terhadap air. Pelarut nonpolar biasanya bersifat hidrofobik atau tidak dapat bercampur dengan air karena molekulnya terdiri dari atom-atom yang sama atau memiliki ikatan kovalen nonpolar. Pada percobaan pelarut organik ini ada perbedaan elektronegativitas dalam ikatan kovalen yang dimana akan menimbulkan perbedaan muatan parsial atom-atom penyusun molekul. Perbedaan ini mengakibatkan senyawa mempunyai dipol-dipol dan senyawa yang bersifat polar. Senyawa yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar, dan senyawa yang bersifat nonpolar akan lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Pada pelarut organik ini, bahan yang digunakan pada saat praktikum yaitu benzena, N-heksana, etanol, aquades, kloroform, siklohexana, metanol, dan lain-lain. Sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sih sifat fisik dari senyawa tersebut. Yang pertama yaitu benzena. Seperti yang kita ketahui, benzena berupa cairan yang tidak berwarna dengan bau manis yang khas. Namun terkadang benzena terlihat berwarna kekuningan pada suhu kamar. Yang kedua yaitu N-heksana. Sifat dari N-heksana ini yaitu pelarut nonpolar yang bersifat stabil dan mudah menguap, selektif, melarutkan, dan mengekstrak pewangi dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu etanol. Mempunyai sifat umum, tidak berwarna, mudah menguap, mudah larut dalam air. Berat molekulnya 46,07. Selanjutnya itu aquades, yang dimana aquades berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kemudian kloroform. Kloroform ini termasuk ke dalam pelarut semipolar, yang dimana memiliki nilai indeks bias 1,45 dan merupakan pelarut yang tidak efektif untuk senyawa organik. Kloroform mudah larut dalam alkohol dan eter. Selanjutnya itu siklohexana, itu cairan yang mudah terbakar dan tidak korosif. Dan yang terakhir yaitu metanol, yang dimana metanol ini yaitu zat kimia yang tidak berwarna, berbentuk cair pada suhu kamar, mudah menguap dan sedikit berbau ringan. Seperti yang kita ketahui, pelarut organik mempunyai sifat toksik atau racun untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan pelarut organik dalam bentuk uap dengan saluran pernapasan. Maka kita harus menggunakan masker selama percobaan dan pelarut organik ini mudah terbakar. Maka dari itu, pemanasan tidak boleh menggunakan api dengan secara langsung. Oke, nggak mungkin kita melakukan praktikum tanpa adanya prosedur kerja. Prosedur kerja dalam pelarut organik ini ada dua bagian, yang dimana yang pertama yaitu kelarutan suatu zat dalam pelarut organik. Yang pertama dilakukan yaitu kita timbang sampel, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 0,5 benzena, kemudian dicampur dan diaduk dalam reaksi. Selanjutnya kita amati apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Tetapi kita lihat juga sampel tidak larut, maka kita tambahkan setetes demi setetes pelarut sambil diaduk hingga 3 ml. Dan kita lihat apa yang terjadi. Sampel yang tidak larut maka campuran dipanaskan di atas penanas air sampai mendidih dan diulangi percobaan 1, 2, sampai 3 dengan mengganti pelarut senyawa yang sudah disediakan. Kemudian ada
pencampuran antar pelarut organik yang dimana kita pipet 0,5 sampai 1 ml sampel dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 0,5 sampai 1 ml benzena dan dikocok, kemudian diulangi percobaan 1 dan diganti dengan pelarut yang lain yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat apa yang kita amati dan apa yang terjadi pada pelarutan tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pelarut organik. Semoga bisa dipahami. Jika ada kekurangan saya dalam mengucapkan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.